Tidak, tidak, tidak. Tidak, tolong. Jangan mendekatiku, jangan. Tunggu sebentar. Tidak. Berhenti di situ. Tunggu. Jangan mendekatiku, Yang. Aku menolak. Jangan kejar aku. Ayo. Aku tidak mau. Tunggu. Apa yang terjadi? Tolong berhenti, Yang. Jangan, Lori. Berhenti di situ. Yang aku bukan tipe yang mau menikah. Ini untuk kebaikanmu, berhenti di situ. Berhenti. Ayo. Tidak. Tangkap itu, Liulin. Tidak. Tangkap buketnya. Tangkap. Ya ampun, oh tidak. Liulin, kamu baik-baik saja? Ambil tanganku cepat. Sini. Sini tanganmu cepat. Dapat kamu. Ayo keluar dari air. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Cepat keluar dari air. Cepat mesum. Mesum. Liulin, kenapa kamu begitu ceroboh? Hati-hati. Yang kenapa kamu melempar buket itu padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Malu sekali. Tidak apa-apa. Superstar Subao jangan ganti baju. Generous Liu, ayo kita ganti baju. Teman-teman, mari kita lanjut ke pesta makan malam. Apakah aku terbongkar? Tidak, jangan khawatir. Sayang-sayang, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak terlalu baik, dia demam. Bagaimana pesta berlangsung? Ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Liu yang dermawan, maafkan aku. Pernikahanku telah membawa begitu banyak masalah untukmu. Cik, ini semua salahmu. Sialnya, kemarin kamu menyuruh Lu Xinwo untuk menjemputku. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku berada di ruangan dengan AC dingin, kemudian keluar dan terpanggang di bawah terik matahari. Aku bolak-balik belasan kali. Dia juga membuatku terkena cipratan lumpur. Pernahkah kamu melihat pria seperti itu? Selain itu, mengapa kamu menyuruhku menangkap buket? Aku sudah berdandan rapi, berharap menjadi kebanggaanmu sebagai bridesmaid. Tapi aku jatuh ke air hebat. Malu sekali semua orang melihatnya. Tahukah kamu, Lu Xinwo, dia hanya tertawa melihatku berdiri di tepi kolam. Dia mengejekku. Betapa jahatnya dia, brengsek. Benarkah brengsek sekali? Tentu saja. Cik, dengarkan aku. Beritahu aku alamat rumahnya dan nomor teleponnya. Aku harus membalas dendam padanya. Ayolah Liu yang dermawan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Redakan amarahmu, oke. Tenang dulu dan sembuh. Itu yang paling penting. Lupakan dendam sejenak. Aku akan membalas dendam padanya nanti. Ingat apa yang kamu katakan. Aku akan. Eureka. Paman Li. Apa yang membawamu ke sini? Kamu tidak muncul selama beberapa hari. Aku sibuk. Paman Li, apakah kamu mencari pekerja paruh waktu? Aku sudah tua dan butuh bantuan. Aku ingin seseorang yang bisa membantuku dengan toko. Aku kenal seseorang. Dan kamu bisa memiliki seorang magang. Bagus kan? Kuharap kamu benar. Tiramisu kan? Ya. Saya duduk. Aku akan ambilkan untukmu. Ini kue kamu. Terima kasih. Paman Li, sebenarnya aku kesini hari ini
bukan karena tiramisu. Aku baru saja membuat keputusan penting. Aku ingin melamar pekerjaan paruh waktu di toko kamu. Bagaimana dengan pekerjaan paruh waktu kamu yang lain? Kenapa kamu datang ke sini untuk bekerja di toko kumuh saya? Aku khawatir. Kamu terlalu bagus untuk jadi karyawan saya. Begini ceritanya, ibu saya tinggal bersama saya, jadi saya berhenti dari semua pekerjaan paruh waktu saya. Saya tidak tahu ternyata sulit untuk mencari yang baru. Coba lihat ini. Entah karena jadwal saya bentrok atau tempatnya terlalu jauh, saya harus merawat ibu saya. Itu masuk akal. Paman Li, toko kamu sempurna untuk saya. Letaknya dekat dengan apartemen saya, dan kita sudah kenal bertahun-tahun. Kita tetangga dekat. Kamu baik dan murah hati. Belum lagi kamu membuat dessert kelas 1. Plus, kamu bisa atur jadwal yang cocok untuk saya. Yang paling penting adalah saya bisa makan tiramisu enak setiap hari. Paman Li, tolong pertimbangkan saya. Saya pekerja keras dan tidak akan membebani kamu. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk, tunggu sebentar. Tidak, si brengsek bermuka dingin itu. Kenapa aku bisa melihatnya di mana-mana? Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Siapa yang ditakdirkan bertemu dengan kamu? Kamu ditakdirkan bertemu dengan hantu. Tidak heran kamu menghantuiku. Ternyata kamu hantu. Maksud kamu apa? Kita nggak bisa komunikasi karena kamu bukan manusia. Sial banget ketemu orang besi siang bolong. Masih aja kayak dulu mulutnya tajam. Kamu bilang siapa yang tajam? Siapa lagi kalau bukan orang yang baru aja bikin aku kesal. Itu yang tajam. Ada banyak kursi kosong di sekitar. Kamu malah duduk di depan aku. Apa kamu merasa bersalah lihat aku duduk di sini? Kamu mau minta maaf sama aku ya? Aku harus minta maaf untuk apa? Lagi-lagi kamu harus minta maaf untuk apa? Karena tajam dan gak sopan. Gak punya etiket. Aku jatuh ke air kemarin. Gak cuma gak nolongin aku. Kamu malah berdiri di atas seneng-seneng lihat aku. Siapa lagi yang harus minta maaf? Itu salah kamu sendiri. Aku peduli apa? Beraninya kamu bilang gitu. Kamu gak inget aku yang nyelamatin nyawa kamu. Kamu nyelamatin nyawa aku cuma dengan kibas-kibas tas sedikit. Jangan ganggu aku kalau lagi bad mood. Lucu kamu yang mau duduk di sini. Kamu terlalu tajam sampai aku gak mau ngomong sama kamu. Ini mango sago kamu, Mas. Kamu kenal dia, Om Li? Dia kayaknya langganan. Sombong banget. Maaf. Om Li untuk muka mumi kayak dia. Gak usah repot-repot ngomong sama dia. Kamu gak perlu bilang maaf. Dia gak bakal bilang gak apa-apa. Dia gak punya hati. Nggak apa-apa. Masuk akal kalau tamu peduli sama itu. Salah aku juga batuk-batuk lagi. Om Li kenapa gak ikut aku ke rumah sakit? Enggak. Pernah dengar enggak? Kalau operasi usus buntu bisa habisin gaji setahun. Bagaimana aku bisa pergi ke rumah sakit sekarang? Biaya pengobatannya akan menghabiskan segalanya. Lagi pula ini bukan masalah besar. Paman Li bukan seperti itu. Kebanyakan orang tidak pergi ke rumah sakit untuk penyakit ringan. Tapi yang ringan sering kali berubah menjadi yang serius. Kamu batuk lagi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kalau tidak aku akan khawatir. Jangan khawatir. Ada juga pepatah yang mengatakan, kremasi dan penguburan akan menghabiskan banyak uang. Jika aku harus menabung banyak uang, aku perlu hidup lebih lama. Jangan bilang begitu, itu omong kosong. Bayar tolong. Kenapa kamu tidak memakannya? Dan masih ada 20 lagi. Bagaimana dengan ini? Bersama-sama. Tunggu sebentar. Simpan saja kembaliannya. Itu terlalu banyak. Bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri dengan lelucon buruk? Tolong pergi ke rumah sakit. Tidak, itu tidak benar. Tidak sebanyak ini, anak muda. Paman Li, ini untukmu. Aku akan mengembalikan sisanya untukmu.
Kamu mencari aku. Kamu membuatku takut aku mencari kamu. Aku hanya bercanda, jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak tertarik padamu. Kamu bilang saja. Kamu juga sangat narsis. Kamu bisa santai. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Atau aku akan disambar petir. Kamu baru saja mendekatiku. Membuatku gila bertemu denganmu. Sebelum kamu gila, kenapa tidak kamu jelaskan petir tadi? Apa? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bisakah orang mesum memahami fenomena alam? Perilakumu disebut bertekad menyakiti diri sendiri ketika ditolak. Lain kali sakiti dirimu lebih keras. Apa yang kamu bicarakan? Dengarkan, aku hanya mengejar kamu karena satu alasan. Untuk mengembalikan uangmu. Kamu peduli apa? Aku sangat peduli. Paman Li telah memberikan kewenangan penuh padaku. Ambil ini. Benarkah? Oke, tunjukkan surat kuasanya. Berhenti ngomong kosong, ambil atau tidak. Jika aku mengambilnya sesuai keinginanmu, apa hubungan kita? Lalu bagaimana dengan kamu dan Paman Li? Kenapa dia harus mengambil uangmu? Kamu punya terlalu banyak uang ya? Lakukan apa yang kamu mau dengan itu. Kamu bisa menyumbang ke proyek harapan. Apa maksudmu dengan ini? Kenapa tidak memberinya lebih banyak? Atau kenapa tidak membeli rumah kue ini? Aku sedang bicara denganmu, kamu sangat tidak sopan. Paman Li sakit ya, tapi kita bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Inikah amamu? Kami tidak membutuhkannya. Terima kasih. Ini uangnya. Terima kasih telah memberitahuku. Apa yang disebut harga diri rendah? Kamu ngomong apa sih? Kamu mau apa? Antar aku pulang dan gunakan Argo. Tidak, aku akan menyewa mobilmu. Kita di mana? Rumahku. Kenapa kita sampai di rumahmu? Aku bilang aku akan ke rumahku. Siapa yang bilang mengantarmu pulang? Aku sudah memberimu uangnya. Ya, perjalanan yang panjang. Untuk membayarmu sebanyak itu. Aku lelah, aku akan pulang. Silakan sendiri. Kamu kurang ajar. Kamu pikir aku tidak bisa pulang? Tanpamu, aku akan pulang sendiri. Halo? Halo? Aku ingin memanggil taksi. Apa? Tidak ada taksi? Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Berani kamu bertanya padaku? Aku basah kuyup seperti ini karena siapa? Minggir. Ini rumahku. Aku tahu. Tidak bisakah aku masuk karena hujan deras ini? Sebetulnya tidak bisa. Dengar Lucinuo.
Handphoneku jatuh di tengah hujan. Itu sebabnya aku datang mencarimu. Kalau tidak, aku tidak akan datang meskipun kamu mengundangku. Sekarang aku mengerti. Baiklah, kamu boleh masuk asal bayar. Bayar? Aku sudah bayar. Itu untuk mobil dan ini untuk tempat berteduh. Kamu benar-benar tidak tahu malu memanfaatkan kemalanganku. Tidak punya hati. Kamu mau uang? Aku punya uang. Mana uangnya? Aku cuma punya 20 yuan itu saja. Meskipun tidak cukup. Aku bisa menganggapnya sebagai membantu pengungsi. Ada apa dengan sikapmu? Aku basah kuyup tanpa alasan. Karena siapa? Dengar. Aku baru saja sembuh. Aku tidak bisa sakit lagi sekarang, minggir. Rumah yang megah. Wallpapernya pasti mahal. Dia sangat kaya. Sudah lihat cukup? Kalau sudah mandilah. Jangan sampai kamu sakit dan minta uang padaku untuk rumah sakit. Jangan khawatir, aku tidak akan berbelas kasihan jika itu tanggung jawabmu. Bagaimana kamu berharap aku bertanggung jawab untuk 20 yuanmu? Aku di sini seperti ini. Apakah pacarmu akan salah paham jika melihatku? Gadis yang kamu lihat waktu itu bukan pacarku. Cukup jelas? Jadi kamu bebas mandi sesukamu. Itu bukan pacarmu? Hampir saja aku tertipu. Kamu sangat memperhatikan ini. Mungkinkah kamu tertarik padaku? Kamu terlalu percaya diri. Dengan orang tidak tahu malu seperti kamu di sini. Aku merasa tidak nyaman. Tenang saja. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Silahkan. Brengsek. Banyak sekali lantainya. Bahkan ruang belajarnya sangat indah. Si cabul narsis itu memasang foto dirinya sendiri. Itu terbalik. Pasti foto bersama pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kau berbohong padaku nanti. Tidak mungkin. Belum selesai? Ada jahe Coca-Cola panas di meja. Minum selagi masih panas. Kamu yang buat? Atau siapa lagi? Pasti ada racun di dalamnya. Ini tidak gratis. Ada pulpen dan kertas di sebelahnya. Tulis sendiri surat hutangnya. Aku tahu kau bukan tipe seperti itu. Aku akan melakukannya. Apa yang harus aku tulis? Katakan saja kau berhutang padaku untuk mandi dan jahe Coca-Cola. Totalnya 500 yuan. 500 yuan? 500 yuan untuk mandi dan sedikit jahe. Serta sekaleng Coca-Cola jelek. Kamu sendiri yang bilang, ini rumah yang megah. Bukan rumah biasa. Tentu saja harganya berbeda di sini. Kamu tidak perlu menagih sebanyak itu. Rumah yang megah. Kamu memerasku. Aku tidak akan meminumnya. Apa masalahnya?
Kamu lihat apa? Apa tidak ada yang perlu dilihat? Aku sudah melihatnya. Apa pentingnya kamu menutupi diri sekarang? Tutup matamu. Aku harus mengingatkanmu bahwa ini rumahku. Apa masalahnya bahwa ini rumahmu? Kamu tidak bisa melihat apapun yang kamu mau. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam ruangan. Tentu saja aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu kali ini. Jorok, kau benar-benar tidak tahu malu. Di mana bajuku? Aku mau pulang. Bajumu ada di pengering. Ambil sekarang, aku mau pulang. Mungkinkah kau tidak serius dengan ucapanmu dan hanya berpura-pura sulit didapat? Aku bilang ya Lucinuo, kalau kau masih menggodaiku dengan kata-kata seperti itu, akan langsung menelepon polisi. Telepon polisi? Oke, aku akan memberimu teleponku. Ketika polisi datang, aku akan memberitahu mereka. Ada wanita muda yang masuk dengan pakaian minim. Mencoba menggodaiku tapi gagal lalu mulai memerasku. Kau pikir polisi akan percaya siapa? Tenang, tarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya marah pada si jorok ini. Tenang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau terlalu paranoid. Minum Coca-Cola jahe ini dan pergi dari sini. Apa yang salah denganmu? Terima kasih sudah datang, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Aku tahu itu. Kau mengenalinya? Diam-diam. Diam. Dah. Kau ngapain di sini? Tidakkah kau mau pulang? Dan sekarang kami dengan senang hati menyambut Wakil Presiden Senior Jayuan, Tuan Kue. Halo, Halo Anhua. Kau sedang apa? apa yang kau pikirkan dengan begitu terobsesi? Apa yang kupikirkan? Apa katamu? Kau melamun apa kau sedang jatuh cinta? Jangan mengutukku. Dulu jomblo disebut bujangan atau perawan, melambangkan kegagalan dan kekecewaan. Tapi sekarang berbeda. Perkawinan bukan lagi hal yang wajib. Bujangan telah naik menjadi bujangan yang layak. Ini istilah untuk kualitas dan individualitas yang baik. Untuk para bujangan yang sudah pasti termasuk yang masih jomblo, dan yang sudah bercerai. Apa yang wanita inginkan dari pria? Penampilan, prospek, atau harta? Mereka bertanya-tanya, apakah pilihan mereka tepat? Mereka bahkan takut akan perceraian di masa depan. Jadi beberapa dari mereka memilih untuk tidak menikah. Itu ulasan yang bagus. Dulu kamu menjadi pembawa acara ini setiap hari, dan kamu menontonnya setiap hari. Seberapa bagus itu? Itu disebut mengamati situasi. Situasi apa? Penggantinya melakukan pekerjaan yang cukup baik. Dia terlihat hebat setelah beberapa hari ini. Sangat menggoda. Kamu menggunakan cederamu untuk hidup enak di sini. Kenapa tidak biarkan dia menunjukkan dirinya? Apa kamu khawatir dia akan menggantikanmu? Dia berharap kamu tahu siapa aku. Pembawa acara nomor 1 di stasiun TV kota kita Suyu. Ini bisnis yang telah kukerjakan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bisakah dia menggantikanku dengan mudah? Aku bilang tidak mungkin.
Beberapa orang kuat di luar tapi lemah di dalam. Kamu menyebutnya apa? Mereka sangat tenang dan damai di luar, tapi sebenarnya gugup di dalam. Kamu berhasil menebak. Kamu harus Aku tidak pergi. Kamu harus keluar dari mobilku. Aku tidak pergi. Bos, katakan padaku. Nomor telepon orang tuamu berapa? Aku tidak keluar, tidak mungkin. Siapa Liu Lin ini? Dia saudara iparku setengah. Tidak mungkin itu nona bodoh. Xiaoli. Xiaoli. Nona bodoh. Benar kamu. Siapa itu? Ini Jingu. Jingu, kenapa kamu meneleponku? Dari telepon Xiaoli. Apa kalian bersama sekarang? Apa kalian saling kenal? Sangat baik memang. Jadi apa yang bisa kulakukan untukmu? Yah, kamu harus datang dan menyelamatkanku. Inilah kakak iparmu. Dia akan tidur denganku dan mengambil keperawananku. Halo? Apa yang kamu bicarakan? Halo? Kamu, Sayang, Apa yang mereka lakukan bersama sekarang? apa? Ada apa? Dua orang bodoh itu sekarang sedang Ada bermain-main. Sesuatu yang terjadi dan aku harus pergi. Jika suatu hari kita berdua benar-benar bisa bersama selamanya, aku ingin kamu ingat, aku Long Mengking tidak butuh cincin berlian mewah. Aku hanya ingin cincin kaleng sederhana ini. Karena dalam pikiranku, aku tidak peduli dengan apapun selain dirimu. Sinuo, apa yang kukatakan itu benar. Kamu harus percaya padaku. Wanita itu hanya mengincar uang. Dia bersamamu untuk mendukung pria lain. Wanita seperti itu tak pantas bersamamu. Apa kamu mengerti itu? Ibu, hentikan, aku tak percaya padamu. Itu mustahil. Aku lapar, benarkah? masih pagi sekarang. Aku akan memasak sesuatu untukmu. Bagus. Aku Apa yang telat? Ayo pergi, ayo. Sinuo. Sinuo, dengarkan aku. Lepaskan aku. Sinyo. Kamu satu-satunya harapan dan ekspektasiku. Aku akan memberimu yang terbaik. Aku akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Jadilah anak baik dan lupakan saja, oke? Lupakan apa? Ayah atau Mengking? Tidak. Aku tidak mau. Apakah di sini? Sepertinya begitu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku rasa begitu. Kenapa dia tinggal dengan orang aneh itu? Bangun. Jingu. Kamu sangat sibuk. Lin Liu, kamu sangat antusias.
untuk mendekatiku. Apakah kamu tinggal dengan sepupumu? Ya, bagaimana kamu tahu itu? Tahukah kamu, dia juga ada di rumah. Jangan ganggu dia, aku akan pergi sendiri. Dah. Hati-hati. Tidak masalah. Kamu orang baik. Orang baik? Orang baik. Nona bodoh tentang apartemen diskon 20%. Diskon 20%. Pulang? Ayo pergi. Kenapa kamu mabuk sekali? Kenapa kamu minum dengannya? Gadis itu sulit dihadapi. Aku hampir kehilangan keperawananku. Dia bahkan akan menikahiku. Hati-hati, hati-hati. Aku tidak tahu kenapa kamu minum begitu banyak. Aku bisa minum 1 botol lagi. Ya Tuhan, ada apa? Siapa ini? Tidak apa-apa, dia mabuk, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Tidak ada, pergi tidur saja. Jangan khawatir, silakan tidur. Pergi-pergi, kita bicarakan besok. Besok, oke? Aku mau air. Air? Liu yang dermawan, tidak masalah kamu merawatnya? Tentu. Aku akan pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Dah? Aku mau air. Pagi, Kak. Pagi. Ini benar-benar hidangan yang luar biasa. Enak. APA, kenapa kau menatapku seperti itu? Kenapa dia yang membawamu kembali? Apa ada masalah? Baru beberapa hari, dan kalian berdua sudah sangat akrab. Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Kulihat kau tidak punya keahlian lain, selain merayu perempuan. Kami hanya teman. Artinya kami berteman tanpa alasan. Tanpa alasan. Baru beberapa hari, dan kau sudah mabuk dan berpelukan dengannya. Kau kenal dia. Kau tahu siapa dia. Kuberitahu padamu, dunia ini rumit. Kau tidak boleh memikirkan hal-hal dengan mudah, terutama ketika menyangkut perempuan dan terutama dia. Kakak, aku tidak peduli jika itu rumit. Benar, aku hanya punya kejujuran, sangat berpikiran terbuka. Apa ekspresinya? Biarkan angin dan hujan datang. Aku tetap yang santai. Baiklah, kuperingatkan kau untuk menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Dia mendekatimu dengan alasan. Kakak, dia hanya ingin membeli apartemen kita. Dan mendapatkan diskon. Apa? Wanita yang pingsan di undian. Dan mendapatkan diskon adalah dia. Lupakan, aku tidak setuju. Tidak kakak. Aku sudah membuat janji. Ya kakak. Aku tahu kau tidak menyukainya. Kau selalu waspada terhadap perempuan. Tapi sudah lama sekali. Kenapa kau masih begitu keras padanya? Aku keras padanya pasti, siapapun kecuali dia. Apa? Kakak, kau sudah bilang ya. Kau tidak bisa menariknya kembali. Itu karena aku tidak tahu itu dia. Saya tidak peduli.
Saya sudah berjanji, jadi itu akan terjadi bagaimanapun juga. Siapa bosnya? Kamu sudah bekerja dengan komputer sepagi ini. Lin, apa kamu jatuh cinta secara online? Apa? Saya hanya memeriksa akun saya. Akun apa? Kamu ingin tahu berapa biaya perjalananmu kan? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Ini masih pagi-pagi sekali. Tidakkah kamu bisa berkata sesuatu yang menyenangkan? Siapa yang memeriksa itu? Saya sedang menghitung hipotek. Saya sudah menghitung ulang berkali-kali. Saya harus membayarnya kembali setidaknya selama 30 tahun. Kalau tidak, kita tidak akan mampu makan setiap hari. Lin, bisakah kita berhenti membelinya saja? Saya tidak ingin melihatmu menahan diri. Untuk kondominium itu, jika kamu harus dikencangkan seperti lebah, pinggangmu akan patah. Yang penting adalah gadisku. Saya tidak peduli jika saya harus menahan diri. Saya harus membelinya meskipun saya tidak mampu membeli celana. Saya sudah memutuskan. Saya harus membeli kondominium saya sendiri. Agar kamu nyaman tinggal di dalamnya, bukan? Aduh, itu anakku. Benar. Saya setuju. Saya harus mengurangi perjalanan saya di masa depan. Kamu harus tetap bepergian sesuka hatimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lin, gadis itu. Gadis di sofa. Yang kamu bawa pulang kemarin, siapa dia? Adik Xiao Qiang. Siapa? Adik Xiao Qiang. Xiao Qiang? Diamlah. Bukankah dia pria yang meninggalkanmu dan pergi ke Hong Kong? Maksudmu meninggalkanku? Itu adil. Tidak putus baik-baik. Itu namanya ditinggalkan. Tidak ada yang namanya putus baik-baik. Diam. Saya memberitahumu, gadis ini cuma bawa masalah. Dengar, Bu. Kamu harus berhenti menilai orang. Aku janji sama Xiao Qiang buat jagain dia. Aku nggak menilai. Oke, udah aku mau berangkat kerja. Dengar. Aku percayakan dia sama kamu. Bersikap baiklah sama dia. Kenapa kamu percayakan dia sama aku? Gak takut aku bakal memakan dia hidup-hidup. Kamu nggak sebesar itu mulutnya. Aku kasih tahu ya, begitu kamu pergi, aku bakal usir dia dari sini secepatnya. Tunggu aja, cobalah, tunggu aja. Gimana akhirnya di Wuxi? Intinya tinggal kamu mulai aja. Maksudnya intinya gimana? Rencana konstruksi, kita masih perlu direvisi. Dan harus direview dulu. Begitu selesai, kita bisa langsung jalan. Kalau gitu suruh desainernya kerja cepat. Jangan sampai molor. Oke, aku paham. Pak Lu, ini rencana perbaikannya. Yang aku coba buat selama di Wuxi. Coba dilihat. Kalau udah oke, aku kasih tahu departemen desain buat mulai draft. Ya, aku lihat dulu. Kalau ada masalah, kita rapat dan diskusi lagi. Oke, aku pamit dulu. Halo, Pak Lu. Ya, aku paham. Udah lihat model apartemen kita. Desainnya sempurna dan sangat praktis. Udah lihat semua bloknya, semua menghadap tenggara. Jadi sangat bagus dalam hal pencahayaan alami atau ventilasi. Sini silakan. Apartemen ini semua 80 meter persegi, dengan struktur 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Tapi kamu pasti bisa menganggap sebagai apartemen dengan 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini, ke tenggara adalah Central Park. Ini memiliki pemandangan yang bagus.
apakah apartemen lebih mahal di lantai yang lebih tinggi? Tentu saja. Tapi jika kamu memilih unit ini, kamu tidak perlu tinggal di lantai tinggi, karena tidak ada bangunan tinggi di depannya, yang memungkinkan pemandangan yang luas. Jadi apakah yang termurah ada di lantai pertama atau kedua? Aku butuh bantuanmu untuk memilih satu. Terlalu rendah tinggal di lantai pertama atau kedua. Ketika ada banyak orang di bawah, itu akan mengganggu. Saya sarankan kamu memilih sekitar lantai kelima. Itu tidak mahal dan paling hemat. Lantai kelima. Bagaimana kalau jika kamu tidak bisa memutuskan? Dengarkan saja dia. Dia tidak bisa menipu kamu ketika aku di sini. Benar? Mengapa aku akan menipu teman bosku? Oke, lantai kelima. Ayo tanda tangani kontraknya. Ayo. Ini kontraknya. Silakan bayar depositnya. Oke. Mengapa harganya sangat murah, diskon 20? Ya, aku akan memberinya diskon 20 untuk yang ini. Mr. Jin. Mr. Jin. Ini mungkin tidak bisa. Mengapa? Mr. Lu baru saja menelepon. Dia bilang tidak akan ada diskon. Tanpa izinnya. Apa bahkan untuk aku? Ya. Apa? Ini gedung yang dibangun keluargaku. Tapi kamu tidak mendengarkan aku kan? Tidak, bukan seperti itu. Kamu lihat untuk prosesnya memang membutuhkan. Apakah kupon sebelumnya masih berlaku? Itu cukup. Diskon 10 oke. Tapi tidak ada yang lain. Bagaimana kalau aku? Tidak, kamu tidak perlu bilang apa-apa. Itu saja. Ayo ikut aku. Ayo pergi. Mr. Jin. Apa yang terjadi di sana? Jangan ikut campur. Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan menghubungimu nanti. Maksudku kalau tidak berhasil, aku akan ambil diskon 10% itu. Tidak, kamu tidak akan. Aku bilang 20%, ya 20%. Aku bisa handle ini. Kamu tahu apa? Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan menghubungimu nanti, tunggu aku. Tidak, ini sangat memalukan. Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya. Kenapa kamu tidak pulang saja? Ayo. Ayo pergi. Ada apa? Kakak. Aku pikir kakakmu janji padaku. Diskon itu kan? Kamu sendiri yang bilang. Hanya sekali ini, tidak akan terulang lagi. Kamu akan merugikan keuntungan perusahaan hanya untuk membuat seorang gadis senang? Kamu pikir dia akan menganggapmu dermawan ketika perusahaan mengalami kerugian yang tidak perlu? Ya kakak. Perusahaan ini. Bukan perusahaanmu sendiri kan? Ada bagian dari ayahku kan? Jadi ketika dia tidak ada, kalau aku membuat sedikit keputusan untuknya? Jin, aku bisa pastikan padamu. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan mengizinkannya menggunakan diskon 20% untuk membeli kondominium kami. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa telepon ayahmu. Aku bahkan bisa telepon dia kalau kamu tidak mau. Aku akan menyuruhnya membawamu kembali ke A segera. Di mana kamu bisa bersenang-senang sesuka hatimu. Tidak akan menggangguku saat kau tidak ada. Bro, nggak mungkin. Kau setuju kan? Gak ada peluang sama sekali, pasti nggak.
Bro, bebroku tersayang. Bebroku manis. Kau begitu dingin sampai mengabaikan persaudaraan kita. Kau benar-benar melukai hatiku yang rapuh kali ini. Sakit banget tahu? Kau tahu nggak? Haruskah aku menghadapinya? Dengan begitu tidak berperasaan? Lucinuo. Benarkah tak ada yang mengerti dirimu dan nasibmu adalah sendirian? Halo Tuan Jin. Ini 200.000 yuan, hitunglah. Coba lihat. Bos, bukankah kau sudah membatalkan bonusku? Karena terlambat kerja bulan lalu? Mengapa kau tidak membiarkanku dan berhenti menyalahkanku, oke? Aku tidak menyalahkanmu, aku mengajarimu. Liu Lin, kau senior di perusahaan kita. Dan kau sudah melakukan yang terbaik. Aku sangat menghargaimu. Aku ingin menjadikanmu prioritas untuk dikembangkan. Tapi lihat kondisimu sekarang. Kau semakin tidak bersemangat dalam bekerja. Apa yang terjadi denganmu? Tidak ada. Ada hal sepele yang terjadi di rumah. Aku akan memperbaikinya, bos. Aku akan menyesuaikan sikapku. Aku ingat pernah menonton film. Ada sebuah kalimat di dalamnya. Ada dua cara untuk menyesuaikan diri. Jika kau sudah menikah, segera bercerai. Jika kau masih single, maka segera cari seorang pria. Aku ingat pernah menonton film. Ada sebuah kalimat di dalamnya. Ada dua cara untuk menyesuaikan diri. Jika kau sudah menikah, segera bercerai. Jika kau masih single, maka segera cari seorang pria. Bos, kamu mulai keluar topik. Aku memberitahumu cara mengatasi depresi, agar kamu bisa meningkatkan kinerja kerjamu. Kinerja kerjaku tidak ada hubungannya dengan status hubunganku, bos. Bisakah kita lewati masalah pribadi? Lihat dirimu, temperamenmu buruk sekali. Aku hanya khawatir padamu. Terima kasih, untuk itu aku mengerti. Aku tahu itu salahku dan aku tidak akan melakukannya lagi. Aku pasti akan bekerja lebih keras. Aku akan kembali bekerja. Sampai jumpa. Kerja dan temperamen, keduanya tidak baik. Orang tua kotor. Halo, Nona Silly, sedang apa kamu sekarang? aku sedang bekerja, ada kabar? Sekarang pergilah ke kantor penjualan, bayar uang muka, dan selesaikan dokumennya. Diskon 20%? Apakah kamu yakin? Jangan membodohiku seperti terakhir kali. Aku pergi ke sana untuk sia-sia. Demi nama anakku di masa depan, aku bersumpah padamu. Aku berjanji, kamu akan lebih bahagia dari sekarang.
Setelah kembali dari kantor penjualan, Bagus, aku akan segera ke sana. Bos, aku akan keluar untuk urusan bisnis. Ini tanda terima kasihmu. Harap simpan. Terima kasih. Uang muka kamu adalah 36.5760 yuan. Harap transfer sisa pembayaran ke rekening bank resmi kami dalam 3 hari. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Aku mengerti. Bagaimana cara membayar hipoteknya? Mengenai aplikasi hipotek, aku akan ke bank untuk mengurusnya secepat mungkin. Jika semuanya berjalan lancar, kamu akan mendapat balasan dalam 15 hari. Harap jaga ponselmu tetap menyala. Bank akan menghubungimu. Segera setelah aplikasi disetujui. Saya mengerti. Jadi semua dokumen sudah selesai? Terima kasih. Biar saya antar kamu keluar. Oke, lewat sini. Semoga harimu menyenangkan. Ada yang menelepon. Halo Sinuo. Yumin, bisakah kamu membantu saya mencari Jinggu? Jinggu? Begini ceritanya. Dia marah kepada saya. Saya tahu kamu dekat dengannya. Dan dia akan mendengarkan saranmu. Jadi bisakah kamu meneleponnya? Tanya di mana dia, dan suruh dia pulang ke rumah? Apakah dia akan melakukan apa yang saya katakan? Dia akan melakukan apa yang dikatakan wanita manapun. Benar? Oke, saya akan mencarinya. Siapa itu? Siapa itu? Ye Yumin. Mengapa kamu di sini? Sinuo menyuruh saya datang ke sini. Apakah saya terlihat seperti peduli untuk datang? Saya pikir kamu sedang meratapi luka sendirian. Ternyata kamu sedang bersenang-senang. Sangat senang. Sangat nyaman. Mengapa saya harus menyiksa diri sendiri? Saya sedang menikmati hidup. Jadi pangeran tercinta, kamu tidak meminta layanan pijat khusus? Apakah kamu menawarkan? Joro. Berapa aku dengan saya? Sama sekali tidak. Jinggu. Dengar. Selama Tuan Lu kita masih tinggal di rumah itu, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana. Pangeran yang tampan dan baik hati. Tolong bantu saya. Jadi kamu tidak mendengarkan saya? Baiklah jika kamu pernah bolos kerja lagi. Aku bersumpah, aku akan melaporkannya ke Sinuo. Tolong jangan. Kamu belum menikah dengan kakakku kan? Tetapi kamu ingin menguliahi aku seperti dia ya? Omong kosong. Apakah aku telah menemukan rahasiamu? Katakan padaku. Untuk kakakku pria yang seperti merak. Kamu terlalu muda untuk tahu tentang ini. Kamu bercanda ya? Aku bahkan 1 tahun lebih tua darimu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo. Cepat berpakaian. Ayo pergi. Tidak. Apakah kamu yakin? Aku punya dompetmu dan jika kamu tidak ikut denganku, aku akan bilang ke Sinuo untuk memblokir semua kartumu. Tolong berikan padaku. Berpakaian dan pulang. Jangan pernah main-main dengan wanita.
Yumin, tolong berikan dompetnya padaku. Aku akan ikut denganmu sekarang. Berikan saja padaku. Mereka sangat cantik. Begitulah cara kamu menikmati hidup. Pulang. Kamu tahu apa itu menikmati hidup? Pergi. Datang. Buka pintunya. Kami harus masuk. Tidak aku. Pembohong, kamu selingkuh dariku. Apa? Jadi kamu pembohong. Gadis-gadis, tolong aku. Oke, pergi. Pangeran Jin masih ingat kamu punya rumah ya? Haruskah aku merasa bersyukur bahwa kamu pulang dengan Yumin? Aku dipaksa. Kalau tidak aku tidak akan kembali. Tunggu. Apa? Mobil siapa? Milikku. Mobilmu. Bukan yang kamu bawa pulang waktu itu. Aku beli yang B baru. Mobil baru kenapa? Ngapain kamu nggak tahu? Kamu nggak peduli sama aku. Aku harus cari makan sendiri. Dan keluar buat hiburan. Jadi siapa yang peduli sama kamu sekarang, nak? Masuk, kita perlu bicara. Apa B bicara lagi-lagi? Jin, gua aku sepupumu. Tapi kita dekat kayak saudara kandung. Mari jujur malam ini. Dan bicara dengan jujur. Oke. Lanjutkan. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu naksir dia? Kak, kenapa kamu bersikap nggak ramah gitu? Kenapa kamu selalu mikir yang nggak-nggak? Aku nggak. Jangan bikin ribet. Lihat dunia dengan mata yang bersih. Oke. Aku sama cewek itu. Kita temenan aja. Temenan aja. Kamu pikir aku percaya? Katakan berapa kali kamu ketemu dia. Dan udah kenal berapa lama. Aku nggak percaya seorang cowok bakal ngabisin waktu dan tenaga buat bantu cewek yang dia nggak suka. Dapetin diskon rumah. Sampai-sampai hubungan sama keluarga jadi rusak. Pertemanan yang murni banget ya. Jangan salah paham, Kak. Aku bantu dia. Karena aku udah janji. Malu dong kalau aku ingkar janji. Itu nggak pantas buat cowok. Nggak buat cowok sejati kan? Oke, kamu punya hati yang besar. Aku hormat sama kamu. Tapi nggak semua orang bisa perlakukan kamu seperti kamu perlakukan mereka. Kamu tahu nggak betapa rumitnya cewek zaman sekarang? Mungkin dia mendekatimu untuk kepentingannya sendiri. Kakak. Apa ada sesuatu yang terjadi antara kalian berdua? Kenapa kamu merasa sangat tidak nyaman tentang dia? Tidak apa-apa untuk menceritakan kisahmu padaku. Ceritakan padaku. Tidak ada cerita. Tidak ada yang terjadi antara kami. Kalau begitu itu masalahmu. Kamu tidak mengenalnya kan? Hanya karena kesan pertama. Benar. Kamu menolak kualitas moralnya secara umum. Aku menemukan bahwa kamu selalu menyerangnya. Pasti ada yang salah dengan ini. Sesuatu yang mencurigakan. Kamu harus memberitahuku yang sebenarnya. Tidak ada kebenaran yang perlu diceritakan. Dan aku tidak menyerangnya. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak apa-apa untuk bersikap baik dan jujur. Tapi jika kamu bersama seorang wanita, lebih baik kamu lebih berhati-hati. Tapi kakak, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menawarkan bantuan. Sedikit bantuan padanya. Bantuanmu untuknya tidak masuk akal. Kamu hampir tidak bisa menjelaskannya. Lalu bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya? Satu-satunya penjelasan adalah kamu menyukainya. Ya kakak, kenapa kamu bersikap tidak ramah? Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik? Aku tidak baik. Kenapa kamu tidak melihat dunia dengan mata yang bersih? Jangan membuat segalanya terlalu rumit. Aku dan wanita itu, kami adalah teman yang murni. Teman murni. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Katakan padaku berapa kali kamu sudah bertemu dengannya. Stop. Tunggu sebentar. Bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya?
Kita mengulangi kata-kata kita sendiri. Begini saja. Kurasa kamu lelah dan butuh istirahat. Kita bicara nanti. Dah, sampai jumpa. Ya. Apakah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Bahkan dengan kata-kata yang sama. Mungkin lain kali. Aku perlu menyiapkan draft. Halo, Halo Pak Lu. ada yang ingin dikatakan. Aku ingin mengambil cuti beberapa hari. Untuk apa? Bisnis di Wuxi sangat sibuk. Aku butuh kamu untuk pergi ke sana dan membantu. Pak Lu, aku tahu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk meminta cuti. Tapi aku tidak punya pilihan. Ini urusan keluarga. Aku harus pulang. Apa yang terjadi? Nenekku meninggal, aku harus pulang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Maaf tentang itu. Terima kasih Pak Lu, aku harus pergi dan mengejar pesawatku. Sampai jumpa. Masuk. Pak Lu. Pak Lu. Sudah waktunya untuk menyerahkan aplikasi hipotek terbaru. Silakan periksa. Dan tanda tangani jika semuanya baik-baik saja. Dia membeli apartemen juga. Ya, Kupikir dia ingin diskon 20%. Bagaimana kamu menyelesaikan kesepakatan itu? ini. Ini apa? Jawab pertanyaanku. Maaf. Pak Lu. Ini Pak Jin. Pak Jin? Jingu. Ya, Jingu. Transaksi ini ditutup oleh Jingu. 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 Kak, kenapa kamu pulang begitu cepat? Kemarilah. Apa yang mau kamu katakan? Saya punya beberapa pertanyaan untukmu. Di mana uang yang kamu hemat dari ganti mobil? Kak, kenapa kamu tanya? Apakah aku harus melapor padamu? Uang itu milik perusahaan. Saya berhak tahu untuk apa itu digunakan. Kakak, uang itu adalah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengannya. Kamu tidak menghasilkan uang itu sendiri. Ya, benar. Tapi itu uang kita kan? Aku hanya memakai uang kita sendiri. Bisakah kamu melupakan ini? Tenang saja. Aku tidak bilang kamu tidak boleh memakainya sama sekali. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Tapi kamu harus menggunakannya dengan benar. Wanita itu Liu Lin. Membeli apartemen dari perusahaan kita dengan diskon 20%. Kamu yang bayar diskon tambahan 10% kan? Iya. Jadi sekarang kamu menafkahi dia? Kakak, biar aku ulangi lagi. Dia dan aku adalah teman biasa. Aku bayar diskon 10% karena aku sudah berjanji padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan seks. Aku tidak peduli dengan janjimu. Tapi siapa yang memberimu hak untuk membelanjakan uang susah payah keluarga? Untuk membelikan sesuatu bagi orang asing? Aku tidak bermaksud begitu. Kita sudah sepakat untuk diskon 20%. Tapi kamu berubah pikiran. Aku tidak punya pilihan lain selain mencari cara lain. Jingu dan kakak. Itu saja sudah selesai. Berhenti membahas ini. Aku tidak ingin merusak hubungan kita karena masalah diskon 10% ini. Jingu. Mau tahu nggak? Kamu punya dua pilihan. Satu, kita ambil uangnya bareng-bareng. Dua, aku yang ambil sendiri. Aku nggak bakal biarin uang keluarga dikibulin sama si penyihir itu. Bro. Aku Jingu. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu pergi minta uangnya kembali, kita bakal bermusuhan selamanya. Kamu yakin? Semua akibatnya tanggung sendiri. Iya, aku yakin. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu Pak Lu. Ada janji sebelumnya. Iya, ada. Oke, tunggu sebentar ya. Baik. Halo Nona ya. Tamu Pak Lu sudah datang. Hello Pak Lu. Silakan masuk.
Kita baru aja ngobrol di telepon. Terima kasih. Pak Lu, ini kartu nama saya. Anda tahu perusahaan kami kan? Iya, tentu saja saya tahu. Lushi Property, perusahaan properti terbaik. Berapa omzet tahunanmu? Hampir 5 juta yuan. 5 juta yuan. Baiklah, saya langsung to depan. Perusahaan ini menghabiskan 32 juta yuan untuk iklan setiap tahun. Berapa bagian yang bisa kamu ambil? Ya. Kapasitas produksi perusahaan saya cukup baik. Saya tentu ingin memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan Anda. Bagus. Saya akan kasih apapun yang bisa kamu ambil. Serius, Tapi saya punya satu syarat. silakan. Dia dari perusahaanmu kan? Ayah, dia datang ke kamu? Dia sales representative yang bagus di perusahaan saya. PHK dia. Datang dan tanda tangani kontrak kita segera setelah dia di PHK. PHK dia? Mr. Lu bisa kasih tahu alasannya? Kamu nggak bisa ya? Ya bisa, dan akan saya lakukan segera. Kalau gitu ayo. Mr. Lu, kapan saya harus datang ke? Saya bebas sampai Selasa depan. Silka datang kapan saja. Oke, baik, saya akan segera kembali. Sampai jumpa. Apa yang terjadi? Secara strategis, saya seharusnya merasa beruntung untuk menyingkirkan si pengintip. Nggak perlu khawatir lagi dengan si tua mesum dan jorok itu. Tapi, saya sama sekali nggak senang. Kenapa ya? Apa karena saya sudah mulai mengalami sindrom Stockholm terhadapnya? Nggak mungkin. Saya wanita yang sehat secara psikologis dan jarang ditemukan. Tapi kenapa saya merasa kecewa? Kenapa? Itu cuma ketidakseimbangan psikologis. Karena dia mem-PHK saya sebelum saya mem-PHK dia. Sudah selesai semuanya? Tentu saja. Saya langsung mem-PHK dia tanpa ragu. Reaksinya gimana? Nggak ada yang spesial. Cuma sedih. Dia nangis? Nangis? Kayaknya nggak cuma sedih. Kamu lumayan tegas. Tentu saja. Kenapa saya harus mempekerjakan orang yang nggak kamu suka? Benar kan, Mr. Lu? Tentu saja. Sudah berapa lama dia bekerja sama kamu? Hampir 3 tahun. 3 tahun? Kamu tidak ragu untuk memecatnya. Setelah 3 tahun bekerja, betapa kejamnya kamu. Apakah kamu pernah merasa bersalah karena begitu kejam pada karyawan yang sudah lama bekerja? Mr. Lu, saya takut dia akan mempengaruhi kerja sama kita. Saya hanya fokus pada gambaran besar. Ayo, untuk menandatangani kontrak. Jadi Mr. Lu, di mana saya harus? Departemen periklanan di lantai bawah. Katakan itu perintah saya. Baiklah, terima kasih Mr. Lu. Ya, Mr. Lu? Setelah menandatangani kontrak, carilah seseorang yang tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan benar. Dan biarkan mereka berbicara dengan saya lain kali. Jangan muncul di depan saya lagi. Keluar. Oke. Memecatnya tanpa ragu kejam. Apakah ini kesalahannya atau bukan? Apakah saya terlalu keras?
Saya akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Apakah kamu mendekati Jingu dengan sengaja? Kamu sedang bad mood hari ini ya? Kehilangan pekerjaan? Haruskah kamu mengambil kesempatan untuk merenungkan diri sendiri? Saya tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak dia akan tahu. Saya yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu tidak bersuara? Kamu sedang berbicara sendiri dengan begitu serius. Bagaimana saya bisa mengganggu kamu? Apa? Kamu mengibarkan bendera putih sekarang menyadari bahwa kamu salah? Dulu kamu sangat jahat dan sarkastik padaku. Sekarang kamu merasa bersalah kan? Jadi kamu ingin minta maaf padaku? Tidak. Bukan minta maaf tapi terima kasih. Terakhir kali saya melindungimu dari hujan. Jadi saya datang ke sini untuk memberimu kesempatan untuk berterima kasih padaku. Saya tidak perlu kesempatan itu. Saya sudah membayar untuk tempat berteduh itu. Jadi mulai sekarang kamu dan saya tidak saling berhutang apapun. Sepertinya kamu sudah tahu jalannya. Mau ke rumahku lagi. Serius. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Kalau begitu aku juga serius. Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Ini tentang Paman Li. Apakah ada hubungan khusus antara kamu dan Paman Li? Mengapa kamu bertanya? Karena kamu sering datang ke toko kue ini dan kamu sangat memperhatikan kesehatan Paman Li. Ya ada. Apa? Aku pelanggan tetapnya. Aku bertanya dengan serius. Jadi tolong jawab dengan hati-hati. Aku juga serius. Kuenya memang enak. Lupakan saja. Kamu sedang apa? Kamu sedang bad mood ya? Aku bisa mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kamu tahu? Karena aku tahu kamu kehilangan pekerjaanmu. Tebakanku. Ya, kamu benar. Aku sama sekali tidak senang. Ayo pergi. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kamu sebenarnya cukup perhatian? Kamu baru saja mengetahuinya. Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Tahukah kamu terlalu percaya diri? Aku beritahu kamu bahkan bukan tipeku. Tipeku? Kupikir kamu bukan tipe yang ingin menikah. Ada masalah. Kamu mabuk. Jangan bilang kamu mabuk setelah hanya 1 bir. Apakah itu mengganggumu? Itu aku. Lalu mengapa kamu membeli birnya kalau kamu tidak bisa minum? Aku agak bertanggung jawab atas suasana hatimu yang buruk. Jadi aku harus membantumu rileks, tidak apa-apa. Kenapa kamu bilang begitu?
maksudmu waktu itu? Lupakan saja. Aku ini wanita yang pemaaf. Biarkan saja begitu. Sudah selesai. Kamu baik-baik saja. Aneh untuk dikatakan. Sekarang kamu terlihat tidak semenjengkelkan biasanya. Lepaskan aku. Tidak sabar untuk mendekatiku. Kamu ini wanita lajang dengan niat yang jelas. Lepaskan aku. Sekarang siapa yang terlihat lebih berniat? Kamu yang tidak mau melepaskanku. Dengar ya. Pernah dengar ini? Wanita yang bertekad. Entah seorang ibu rumah tangga, atau wanita playgirl, atau wanita lajang yang mulia. Aku tipe yang terakhir. Aku bilang ini padamu karena kamu minum bersamaku hari ini. Apakah kamu benar-benar mabuk? Lusinuo, apa ini? Mabuk berat. Mungkin aku bisa membuatmu mengeluarkan kebenaran saat kamu mabuk. Atau sebaiknya aku tidak memanfaatkan seseorang yang sedang mabuk. Aku tidak melakukan ini untukmu. Ini untuk Paman Li. Apakah namamu Lusinuo? Apakah kamu seorang cabul? Sadar cukup. Oke, langsung ke intinya. Apakah Paman Li ayahmu? Mama, aku ingin tinggal bersama Papa. Aku ingin Papa. Oke, Sinuo. Anak baik, Sinuo. Papa meninggalkan kita. Jadi mari kita tinggalkan dia. Mulai sekarang, Papa. Mama akan selalu ada untukmu, oke? Sinuo, ingat. Seorang pria yang meninggalkan istrinya tidak pantas menjadi ayahmu. Mengerti? Itu terbalik. Pasti foto bersama pacarnya. Akan kulihat bagaimana kau berbohong padaku nanti. Bangun. Kenapa berat sekali? Selalu makan seperti kuda, kau harus kurus sedikit.
Babi berat sekali. Liu Lin, kau terlalu baik. Tergerak oleh cerita biasa seperti itu. Lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya. Kata-kata sialan menjijikan dan bau itu. Halo, Sinuo, kau sudah bangun. Ingat saja kau berangkat jam 10 pagi di bawah. Jangan sampai ketinggalan. aku mengerti. Turun. Turun. Kau sudah bangun, apa kau merasa lebih baik? Apa yang aku katakan tadi malam? Semuanya. Kau bilang Paman Li itu. Berhenti. Omongan mabuk kau tahu. Kau bisa melupakannya. Lu Xinwo, apa kau merasa lebih baik untuk menyembunyikan semuanya di dalam? Apa kau mendengarku? Jawab pertanyaanku. Kau tahu cara bersikap sopan, Lu Xinwo. Bajingan. Aku seharusnya tidak terlalu baik padamu, meninggalkanku sendirian di sini. Kau tidak merasa malu. Liu Lin, kau pasti terlalu baik untuk orang seperti dia. Kau seharusnya tidak terlalu baik. Niat baik tidak membuahkan hasil, jauhi dia. Pasti jauh darinya. Bajingan seperti itu. Sinuo, jaga dirimu. Aku taruh obat penurun panas di tasmu. Ingat untuk meminumnya setiap hari. Di sana sangat panas. Jangan khawatir. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Tapi awasi dia. Ya? Kak, kenapa kamu lihat aku gitu? Aku bisa ngapain? Jangan kebanyakan main game. Lebih banyak waktu di kantor sama Yumin. Lebih serius dikit. Ya kak, game juga bisa serius. Aku punya hidup sendiri. Kita nggak sejalan. Mending kita jangan saling ganggu. Kamu kan pangeran. Siapa yang berani ikut campur hidupmu? Aku cuma mau kasih tahu. Jaga rumah aman. Main game di rumah aja. Jangan keluar main sama masyarakat. Nggak masalah. Sinuo, jaga diri baik-baik. Dadah. Kakak bapak akhirnya pergi. Gaga Lady Gaga. Kakak Lady Gaga. Stop, kamu ngapain sih? Ibu kakak masih di sini. Kamu harus tahu Yumin. Aku nggak bisa tinggal di kantor. Kalau kamu paksa, aku bisa depresi. Depresi kamu tahu. Terus kenapa balik ke kantor? Mulai sekarang kamu nggak boleh kemana-mana. Ini misi aku.
Apa kenapa kamu kayak kakakku? Kamu mendukung setan. Aku nggak mau tinggal di sini. Ayo. Aku nggak mau tinggal di sini. Cepat. Tolong biarkan aku pergi, oke? Lin. Lin bangun. Ini. Lin bangun. Makan sup ayam. Enak, aku buat kamu. Ini ayo. Coba enak. Nggak apa-apa, oke? Aku percaya kamu. Aku yakin, kamu pasti akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kalau tidak ada pekerjaan, kita bisa mencari pria yang baik. Bikin mereka kesal. Orang-orang selalu bilang, lebih baik menikah dengan baik daripada bekerja dengan baik, kan? Ibu kamu punya hati yang besar. Kenapa kamu begitu optimis? Kamu tidak tahu betapa gelisahnya aku mencari pekerjaan. Lin, jangan sedih. Pikirkan hal yang positif. Lihat aku betapa positifnya aku. Selain itu kamu masih punya pekerjaan paruh waktu di toko kue, kan? Dan aku punya pensiun. Tidak perlu khawatir. Ibu itu tidak cukup. Aku mati-matian membayar cicilan, kamu tahu? Berhenti. Jangan ngomong hal bodoh lagi. Aku percaya selalu ada jalan keluar. Dan setiap awan memiliki sisi cerah. Lihat betapa hebatnya kamu. Cantik. Dan langsing. Lupakan pekerjaan sialan itu. Kita tidak membutuhkannya. Yang paling penting adalah mencari pria yang baik. Ini lihat. Aku sudah memilih beberapa pria untukmu di Jewancom. Orang-orang ini cukup baik, mereka cocok untukmu. Bangun dan lihat. Ayo anak baik. Tolong lihat. Ibu kamu melakukannya lagi. Berhenti ya. Berhenti. Ibu, ayo pergi, mari kita pergi dari sini. Ibu, ayo minum sup juga. Sup ayammu. Jangan lupa untuk melihat mereka. Aku akan segera setelah kamu pergi. Aku akan melihatnya lagi. Oke, dadah. Bukan masalah besar, tetap sendiri. Aku harus cari kerja. Untuk bayar cicilan rumah, aku harus cari kerja. Coba jadi kayak biarawati. Bersikap tenang dan santai. Buat bikin kesel siapa aja yang gak mau aku hidup enak.